Siap. Hormat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semua. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya baik? Baik, Pak. Syukurlah. Ya, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki mana atasnya, kita berdoa terlebih dahulu. Satu orang pimpin kita dalam doa. Yang bertugas ketua, kelas. Mari kita semua berdiri untuk berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demi Yesus berkati akan kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, baik, anak-anak, sebelum kita masuk pada mulai kita hari ini kita absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang hadir. Sama dengan kita. Baik. Segala yang menunjang kegiatan pembelajaran kita hari ini, buku berpoin semuanya disiapkan. Dan jangan lupa lihat di kiri dan di kanan, mungkin ada sampah atau apa. Supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan aman dan ya. Bagaimana? Semuanya sudah siap? Siap. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang produk hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, namun sebelum itu, mungkin ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Oke, Boy, ayo. Kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Oke, kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Nah, apa saja penyebab kasus pelanggaran hak dan kewajiban? Ada yang masih ingat? Oke, Sofi, ayo. Yang pertama ada sikap egois, yang kedua kurangnya kesadaran, yang ketiga merasa eksklusif, dan yang keempat penyalahgunaan. Oke, luar biasa, mari kita. Saya rasa kalian sudah memahami kita punya materi minggu lalu dan kita akan melanjutkan dengan materi kita yang baru dan juga memiliki yang juga ada kaitannya. Bisa? Bisa. Nah, teman-teman, saya minta pendapat dari kalian. Bagaimana seandainya ya, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidak ada hukum yang mengatur? Ada yang bisa berpendapat? Satu orang ayo. Saya, Pak. Oke, Hendra, ayo. Jika tidak ada hukum yang mengatur, maka kehidupan langsung negara tidak akan Oke, luar biasa. Ada lagi? Ada yang bisa? Oke, gantian, ayo. Kasus kejahatan akan sering terjadi. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan. Apa yang dikatakan oleh anak-anak bahwa seandainya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidak ada hukum yang mengatur. Seperti yang dikatakan mereka tadi, itu kasus apa? Yang negara tidak akan tertib, negara tidak akan aman. Dan juga yang dikatakan oleh Melkian tadi, dia mengatakan kasus tindak kejahatan akan sering terjadi, betul ya? Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang akan terjadi ketika tidak ada hukum yang mengatur. Yang pertama kita masuk pada peraturan perundang-undangan. Satu orang baca, Jumat. Dia punya pengertiannya yang di bagian sini. Satu orang baca. Ya, Sofi. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang. Oke, jadi di situ dia mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis. Atau bisa juga dikatakan sebagai dia adalah hukum yang tertulis dan dibuat oleh atau dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Nah, lembaga yang berwenang membuat undang-undang itu siapa? Yang membentuk undang-undang, kalian tahu? Yang membentuk undang-undang, kalian tahu? DPR. Oke, DPR luar biasa. Jadi yang membentuk undang-undang itu adalah DPR atas persetujuan Presiden. Negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, untuk mewujudkan yang namanya negara hukum, dibuatlah yang namanya peraturan perundang-undangan ini. Dibuatlah yang namanya peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan ini dibuat untuk mewujudkan juga yang namanya perlindungan hak dan kewajiban. Perlindungan hak dan kewajiban itu adalah sebuah kebutuhan
atau sebuah yang harus diterima oleh masyarakat supaya terciptanya yang namanya apa? Ketertiban, kesejahteraan dan masih banyak lagi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Nah, berikut kita masuk pada hierarki peraturan perundang-undangan. Satu nomor saja yang mengerti. Demikian, kita saja. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah sistem yang mengatur urutan tingkat peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah dalam. Siapa yang tahu hukum dasar yang paling tertinggi itu apa? Undang-undang dasar. Luar biasa ya. Yang hukum dasar yang paling tertinggi itu adalah undang-undang dasar. Nah, di situ dia mengatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi itu berlaku dan mengikat bagi peraturan yang ada di bawahnya. Jadi undang-undang dasar sebagai hukum dasar yang paling tertinggi, dia itu mengikat bagi peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Oke, kalau begitu, mungkin ada yang tahu peraturan perundang-undangan itu apa saja selain undang-undang dasar. Ayo, C. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah, oke, luar biasa. Lovia. Peraturan daerah. Peraturan daerah provinsi, betul. Ada lagi? Ya, Sofi. Peraturan daerah kabupaten. Peraturan daerah kabupaten, ya betul sekali. Jadi apa yang dikatakan anak semuanya benar, tapi belum selalu benar. Nah, supaya kalian bisa melihat, supaya lebih tahu lagi, ini adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi di situ bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah hukum dasar yang menjadi. Dan saya rasa kalian dengan kalian harus mencatat dan memahami supaya nanti minggu depan saya mencoba tanya lagi dan kalian bisa memahami. Bisa semua? Bisa. Nah, nanti saya berikan sebuah video di sini, kalian pahami dan kalian analisis. Nanti saya akan minta kalian untuk memberikan kesimpulan dari video ini. Bisa? Bisa. Oke. Kamu pasti mau video ya? Menyaksikan sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Fitri Megantara, pemirsa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mendukung Presiden Jokowi menghapus jumlah peraturan daerah bermasalah. Menurut Ahok, perda bermasalah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ahok menjelaskan Pemprov DKI Jakarta belum pernah membuat peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut Ahok, semua perda harusnya diajukan melalui Kementerian Dalam Negeri dan kepala daerah tidak bisa mengarang-arang sendiri peraturan untuk di daerahnya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo kemarin menghapus lebih dari 3.000 peraturan daerah bermasalah di daerah seluruh Indonesia. Oke, anak-anak kalian sudah paham dengan videonya? Sudah. Oke, anak bisa memberikan pendapat, ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait video yang sudah saya berikan? Ada? Satu orang? Oke, Sofi, ayo, luar biasa. Pada video itu terdapat berita bahwa aku memiliki sejumlah peraturan daerah atau perda yang menurutnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulan yang dapat diambil dari video itu adalah Ahok menilai bahwa beberapa perda justru menghambat pembangunan, menyalahi prinsip keadilan atau bahkan diskriminatif. Karena itu, ia menilai bahwa pemerintah pusat atau daerah seharusnya meninjau dan mencabut perda yang tidak sesuai dengan konstitusi yang merugikan masyarakat. Oke, luar biasa, mari kita berjumpa. Apa yang dijelaskan oleh Sofi itu benar bahwa peraturan daerah di dalam beritanya ini adalah peraturan daerah itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi peraturan perundang-undangan yang ada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu tidak boleh bertentangan. Berarti peraturan daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Berarti itu berita tadi Ahok mencabut semua peraturan daerah yang bertentangan. Nah, di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa. Apa yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak. Oke, kita masuk pada diskusi kelompok. Namun sebelum itu, saya ajak kalian untuk berdiri. Kita menyanyikan satu lagu nasional dulu. Satu orang pimpin. Ada Sofi nyanyikan lagu apa ya? Lagu apa? Lagu nasional saja, lagu Garuda Pancasila. Ayo. Garuda Pancasila yang meriah ya. Supaya kalian tetap semangat. Ayo. Garuda Pancasila. 3. Garuda Pancasila. Ayo maju
nanti kelompok 1 dan kelompok 2 akan mendiskusikan kasus ini. Kalian diskusi dalam kelompok dan akan presentasikan di depan kelas. Yang kelompok 1 ini ya bisa, kelompok 2 ini. Oke. Bisa, Pak. Untuk kalian. Jangan lupa kerjasama ya supaya bisa menemukan semua masalah yang ada. Ya, jangan lupa analisis dan kalian pahami ketentuan kasusnya dan juga ketentuan yang ada. Bisa ya semua? Bisa, Pak. Oke. Silakan kalian untuk mengerjakan. Bagaimana? Aman? Kan itu ibaratnya proyek tema itu karena apa? Pertentangan yang menggunakan itu. Nah, kita lihat dari presiden dia pertentangan masih di bawah undang-undang. Seperti yang saya katakan bahwa peraturan yang ada di bawah kasus apa? Ya, oke. Mantap, semua bisa? Bisa. Aman dong, terkena? Oke, baik, mantap, luar biasa. Baik, saya minta untuk kelompok 1 untuk mempresentasikannya di depan kelas. Ayo, semua, kelompok 1, ayo, berdiri semua. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh kasusnya, peraturan presiden yang dibatalkan MA karena bertentangan dengan undang-undang. Hasil diskusinya, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2009 tentang kenaikan iuran BPJS dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena bertentangan dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kasus ini menunjuk pelanggaran asas lex superior legis inferior. Karena peraturan presiden sebagai produk hukum di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengannya. Oke, luar biasa, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1, silakan dulu. Terima kasih. Oke, luar biasa yang terkata. Jadi kita sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 1 dan untuk kelompok 2 mungkin minggu depan lebih baik lagi, lebih meriah lagi ya untuk presentasinya. Bisa? Bisa. Anak-anak mungkin sampai selesai punya materi kali ini ya. Namun sebelum itu dari apa yang kita pelajari hari ini mungkin ada satu orang yang mungkin bisa memberikan kesimpulan terkait dengan materi kita hari ini. Ada yang bisa? Oke, kakak ini ayo. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu peraturan perundang-undangan adalah aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk terwujudnya perlindungan hak dan kewajiban sebagai kebutuhan masyarakat. Oke, luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan. Oke, kita senang sekali kita bisa memberikan kesimpulan dan saya rasa materi kita hari ini bisa tercapai dengan baik di kalian semua. Ya, saya harapkan ya bisa ya semua. Baik, di sini juga Bapak akan memberikan kesimpulan terkait dengan materi kita hari ini bahwa bisa ketahui bahwa peraturan perundang-undangan seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah dia itu adalah aturan yang tertulis dibuat oleh lembaga yang benar. Tujuannya adalah apa? Untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara. Ya, seperti hak dan kewajiban warga negara. Nah, karena perlindungan hak dan kewajiban warga negara itu sendiri adalah sesuatu yang harus diperoleh bersama-sama. Saat yang harus diperoleh oleh semua masyarakat sehingga kehidupan kita bisa berjalan dengan baik, adanya keadilan di situ, adanya ketertiban di situ, dan semua yang berhubungan dengan kita dengan kehidupan bisa dapat bisa dipenuhi dengan baik. Ya, bisa semua? Bisa. Sebagai informasi, sebagai akhir dari kita punya, di sini saya ada tugas kalian minggu depan harus berprogram. Bisa? Minggu depan harus berprogram. Wajib. Bisa ya? Bisa. Saya harap dengan apa yang kita pelajari hari ini bagi kalian yang sering melanggar aturan, ya, yang sering melanggar aturan, ya, dengan kita belajar tentang hukum perundang-undangan hari ini kalian bisa menanti semua kalian. Ya, bisa luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan.
dia doa. Makanya ayo semua berdiri. Oke, terima kasih Novia. Sampai jumpa rekan-rekan, sampai jumpa minggu depan. Siap. Hormat. Terima kasih.